One, two, three, four. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci, jurusan Tadris Matematika semester 5A. Di sini kami membahas tentang segitiga dan segi empat untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMP yang diampu oleh dosen Ibu Maila Sari MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asra Tafia dengan NIM 1810205005. Dan saya Dewi Lucia Putri dengan NIM 1810205020. Dan saya Oni Marani dengan NIM 1810205011. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, yang pertama ada bagian A, yaitu pengertian segitiga, di mana pengertian segitiga yaitu jika ada tiga buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C yang tidak saling segaris tetapi saling terhubung, di mana titik A dihubungkan dengan titik B dan titik B dihubungkan dengan titik C dan titik C dihubungkan dengan titik A, sehingga menghasilkan tiga buah ruas garis yang membentuk sebuah bangun yang disebut dengan segitiga. Dari penjelasan kata-kata berikut ini dapat kita simpulkan bahwa segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki tiga buah ruas garis yang saling terhubung. Lanjut yaitu segitiga. Sisi segitiga ABC berikut adalah sisi AB, BC, dan AC. Lalu sedangkan sudut dalam segitiga yaitu sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CBA. Lalu besar jumlah ke dalam seluruh sudut dalam segitiga ini yaitu 180 derajat. Selanjutnya B, jenis-jenis segitiga. Yang pertama ada tiga jenis segitiga. Yang pertama ada jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi, dan yang kedua ada jenis-jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya, dan yang ketiga jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Baiklah, yang selanjutnya ada yang pertama jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Yang A, segitiga sama kaki. Di sini adalah gambar segitiga sama kaki di mana kedua kaki PQ dan PR ini sama panjang. Lalu ada segitiga, pengertian segitiga sama kaki, yaitu segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua buah sisi yang sama panjang. Lalu ada sifat-sifat dari segitiga sama kaki. Yang pertama ada dapat dibentuk dari dua buah segitiga, siku-siku yang kongruen. Berarti segitiga sama kaki ini dapat dibentuk dari dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Lalu yang kedua ada dua sisi yang sama panjang, dan yang ketiga ada dua sudut yang sama besar, dan yang keempat mempunyai satu sumbu simetrik. Lalu yang B ada segitiga sama sisi. Pengertiannya, segitiga sama sisi adalah sebuah bangun datar segitiga yang memiliki ukuran ketiga sisinya itu sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Lalu ini adalah gambar dari segitiga sama sisi. Dan sifat-sifat segitiga sama sisi yaitu memiliki tiga sisi yang sama panjang, yaitu antara sisi KM, sisi KL, dan sisi ML. Lalu yang kedua ada memiliki tiga buah sudut sama besar, yaitu sudut 60 derajat, dengan jumlah keseluruhan dalam segitiga ini adalah sudutnya berjumlah 180 derajat, dan memiliki tiga buah sumbu simetri. Selanjutnya yang bagian C itu segitiga sembarang. Definisi segitiga sembarang yaitu adalah sebuah bangun segitiga yang ketiga ukuran sisi-sisinya itu tidak sama besar atau tidak sama. Dan di sini ada contoh gambar segitiga sembarang di mana sisi AB itu tidak sama dengan sisi BC dan tidak sama dengan sisi AC. Begitupun untuk sudutnya, itu sudut ABC tidak sama dengan sudut ACB dan tidak sama dengan sudut BAC. Selanjutnya itu ada jenis-jenis segitiga yang kedua yang dilihat dari besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Definisi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku, yaitu nilai besar sudutnya itu 90 derajat. Dan ini adalah gambar dari segitiga siku-siku. Dalam gambar ini sudut BAC adalah sudut siku-siku yang nilai sudutnya itu 90 derajat.
Lalu yang B ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudut lancip. Sudutnya lancip, yaitu sudut yang besarnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Ini adalah gambar dari sudut lancip. Ini ada segitiga ABC yang sudut ABC itu bernilai lancip, yang nilainya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang ketiga ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul, yang besar sudutnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini adalah contoh segitiga tumpul yang nilai sudutnya itu besar 90 derajat. Selanjutnya yang jenis ini segitiga yang ketiga yang ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya itu merupakan sudut siku-siku yang nilai sudutnya itu 90 derajat. Nah, di sini ada contoh gambar segitiga siku-siku sama kaki, di mana sudut A itu adalah sudut siku-siku yang besar sudutnya itu 90 derajat. Dan panjang AC itu sama dengan panjang AB. Itulah yang dinamakan segitiga siku-siku sama kaki. Lalu yang kedua ada segitiga tumpul sama kaki. Yang pengertiannya adalah segitiga yang kedua sisinya itu sama panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul yang besar sudut tumpul itu 90 derajat sampai 180 derajat. Di sini adalah contoh gambar segitiga tumpul sama kaki, di mana sudut B ini adalah sudut tumpul yang besar sudut B itu antara 90 derajat sampai 180 derajat dan panjang AB sama dengan panjang BC. Lalu yang ketiga, segitiga lancip sama kaki. Segitiga lancip sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya itu sama panjang dan salah satu sudutnya itu merupakan sudut lancip antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dan di sini ada gambar segitiga lancip sama kaki, di mana sudut F adalah sudut lancip yang besar sudutnya itu 0 derajat sampai 90 derajat dan panjang DF dan panjang EF itu sama panjang. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam yang C, itu ada sifat-sifat segitiga istimewa. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari segitiga istimewa. Segitiga istimewa adalah segitiga yang mempunyai sifat-sifat khusus atau yang dinamakan dengan istimewa. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan segitiga istimewa itu ada 3. Yang pertama ada segitiga siku-siku, yang kedua ada segitiga sama kaki, dan yang terakhir ada segitiga sama sisi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu sifat-sifat segitiga istimewa. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama itu ada segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu sebesar 90 derajat yang tegak lurus atau siku-siku. Nah, di dalam segitiga siku-siku mempunyai sifat-sifat segitiga siku-siku. Yang pertama, mempunyai dua sisi yang tegak lurus. Nah, mana yang dua sisi yang tegak lurus? Yaitu AB dan BC, yaitu tegak lurus. Kemudian memiliki satu sisi miring dan salah satu sudutnya itu sudut siku-siku, mempunyai salah satu sisi miring yaitu A dan AC. Kemudian salah satu sudutnya itu sudut siku-siku. Berarti untuk segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti untuk sudut B itu nilainya 90 derajat. Kemudian mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Kemudian kita masuk ke dalam rumus dari segitiga siku-siku. Untuk mencari luas, yaitu rumusnya setengah alas dikali tinggi. Kemudian untuk mencari keliling, itu rumusnya sisi 1 ditambah dengan sisi 2 ditambah dengan sisi 3. Atau bisa juga kita katakan dengan 3 dikali S. Nah, berdasarkan bangun datar segitiga siku-siku, itu seringkali dipakai untuk penjabaran dari rumus Pitagoras. Nah, kita lihat pada segitiga di samping. Nah, ada segitiga ABC. Untuk A kecil itu kita bikin tinggi, kemudian B untuk alas, dan C kecil untuk sisi miring. Nah, berdasarkan segitiga di samping, maka dapat kita rumuskan, yaitu rumus Pitagorasnya BC kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Itu untuk rumus dari Pitagoras. Nah, kalau untuk mencari sisi alas,
yaitu rumusnya alas yaitu B kuadrat ditambah sisi miring dikurangkan dengan tinggi, yaitu C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Kemudian untuk tinggi A kecil, berarti A kuadrat sama dengan sisi miring dikurangkan dengan alas, berarti C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, berbeda untuk sisi miring. Kalau sisi miring itu baru kita tambahkan C kuadrat itu sama dengan tinggi ditambah dengan alas, itu untuk mencari sisi miring. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas tentang segitiga siku-siku, kita masuk ke dalam contoh soal. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal untuk segitiga siku-siku. Nah, yang pertama di sini ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC. Nah, yang ditanya berapakah sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miring sudah kita bahas tadi. Untuk mencari sisi miring yaitu alasnya kemudian ditambah dengan tinggi. Berarti ini untuk alas dan ini untuk tinggi. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, A kuadratnya juga sudah diketahui, yaitu 3 B kuadrat. Kemudian untuk B-nya itu 4 kuadrat. Kemudian tinggal kita selesaikan saja. 3 kuadrat itu adalah 9, ditambah 4 kuadrat itu adalah 16. Kemudian untuk 9 ditambah 16 itu adalah 25. Itu untuk C kuadrat. Yang ditanya nilai C. C saja berarti akar dari 25, yaitu untuk sisi miringnya adalah 5. Jadi sisi miring dari segitiga ini adalah 5 cm. Selanjutnya, yang kedua, sebuah segitiga siku-siku dengan panjang alas 12 cm, kemudian tinggi 10 cm, yang ditanya berapakah luas segitiga siku-siku tersebut. Untuk mencarinya, kita bikin dulu yang diketahui. Setiap apa yang ditanya itu kita bikin dulu yang diketahui. Yang diketahui alas, berarti alasnya itu ada 12 cm. Kemudian tinggi itu 10 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah berapakah luas alas, luas segitiga siku-siku, berarti yang ditanya adalah luas. Nah, untuk mencarinya kita lihat rumus dari luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya tadi 12, tinggal kita masukkan dikali tingginya 10. Berarti jawabannya adalah 60 cm. Itu. Baiklah, selanjutnya kita masuk kedua, yaitu segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki, kita harus tahu dulu apa pengertian dari segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang panjangnya sama. Nah, berikut ada sifat-sifat dari segitiga sama kaki. Yang pertama, memiliki dua sisi yang sama panjang. Mana dua sisi yang sama panjang? Yaitu sisi AB dan sisi AC. Kemudian, dua sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang dan memiliki sudut yang sama. Ini memiliki sudut yang sama. Kemudian memiliki satu sumbu simetri. Dan untuk rumus dari segitiga sama kaki itu sama, yaitu rumus untuk luasnya setengah alas dikali tinggi, dan untuk kelilingnya juga sama, yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, atau bisa kita katakan dengan 3 dikali S. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal untuk segitiga sama kaki. Nah, kita lihat ada segitiga itu KLM. Nah, pada gambar di samping segitiga KLM itu sama kaki dengan LM, yaitu 13 cm, dan MN itu ada 5 cm. Nah, jika KLN itu 20 derajat, yang ditanya, maka besar dari sudut MLN dan panjang KL dan MK. Nah, untuk yang baiklah, untuk penjelasannya kita bikin dulu yang diketahui. Yang diketahui untuk A itu sudut LM itu ada 13 cm. Kemudian MN itu 5 cm, dan sudut KLN itu 20 cm. Nah, yang ditanya besar sudut MLN. Nah, karena MLN mana yang ini ada M, L, dan N, yang ditanya, yang diketahui KLN itu besarnya 20 derajat. Kemudian
MLN. Itu karena KLN itu sama kaki dengan LNM, maka untuk besar sudut MLN itu sama dengan 20 derajat. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, panjang KL. Panjang KL. Di sini panjang KL itu sama juga dengan panjang LM. Kenapa? Karena KL itu sama kaki dengan LM. Berarti untuk KL itu sama dengan 13 cm. Nah, kemudian untuk panjang MK, MK mana? MK ini yang dicari, maka ini ditambah dengan ini. Berarti MN ditambah dengan NK. Berarti 5 cm, otomatis ini juga 5 cm. Nah, kemudian untuk mencari MK berarti 5 cm ditambah 5 cm, yaitu tambah 5 cm, yaitu 10 cm untuk panjang MK. Mungkin seperti itu penjelasan dari contoh soal dari segitiga sama kaki. Baik, yang ketiga itu kita masuk ke dalam segitiga sama sisi. Nah, untuk pengertian segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai yang ketiga sisinya itu sama. Nah, berikut ada sifat-sifat dari segitiga sama sisi. Yang pertama, mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang. Mana sisi yang sama panjang? Yaitu ini adalah sisi yang sama panjang atau yang besarnya itu sama. Kemudian mempunyai 3 sudut yang sama besar. Dan terakhir mempunyai 3 sumbu simetri. Nah, untuk rumus luas dari segitiga sama sisi itu sama rumusnya. Untuk luas yaitu setengah alas dikali tinggi. Kemudian untuk keliling itu sisi 1 ditambah dengan sisi 2 ditambah dengan sisi 3. Atau bisa kita katakan dengan 3 dikali sisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke dalam contoh soal untuk segitiga sama sisi. Nah, perhatikan di sini ada segitiga X, Y, dan Z. Nah, yang ditanyakan itu adalah luas dari segitiga sama sisi. Nah, untuk mencari ini kita ditanyakan luas. Jadi untuk rumus luas itu setengah alas dikali tinggi. Setengah alasnya adalah 4, ini 4 jadi 8. Tingginya belum ada. Jadi ini tinggi, jadi tingginya belum diketahui. Maka kita cari untuk tingginya terlebih dahulu menggunakan rumus Pythagoras yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya tadi. Untuk tinggi yaitu kita lambangkan, kan kalau tinggi itu ada A kuadrat, kemudian alas itu B kuadrat, sisi miringnya yaitu C kuadrat dikurang dengan alasnya yaitu B kuadrat. Untuk sisi miringnya yaitu C itu 8 kuadrat, kemudian dikurang dengan untuk B alas berarti 4. Berarti kita ambil segitiga yang Y dan Z. Berarti untuk alasnya kita ambil 4 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64, kemudian kita kurangkan dengan 4 kuadrat itu adalah 16. Kita ambil segitiga yang ini ya. Kalau ini juga bisa, sama saja. Kemudian 64 dikurang 16 itu adalah 48. Kemudian ini untuk A kuadrat, yang ditanya A saja. Untuk tingginya, berarti A saja akar dari 48 itu 4 akar 3. Nah, jadi kita masuklah ke sini, berarti tingginya ini 4 akar 3. Kita masuk ke dalam rumus ini tadi, rumus luas. Berarti 4 di akar 3. Selanjutnya ini kita bisa jadi 1/2, kemudian dikali 8 dikali 4 akar 3. Ini bisa kita bagi, 8 bagi 2 itu adalah 4 dikali 4 akar 3. Jadi untuk alas dari segitiga X, Y, Z yaitu 16 akar 3. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang segi 4. Apa itu segi 4? Segi 4 merupakan bangun datar yang memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi. Adapun jenis-jenis dari segi 4, yang pertama ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Langsung saja kita bahas yang pertama jenis-jenis dari segi 4, yaitu persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar dengan keempat sudutnya siku-siku. Adapun sifat-sifat dari persegi
persegi panjang yang pertama punya dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang mana dikatakan sejajar dan sama panjang? Yaitu sisi AB dan sisi DC. AB dan CD. Selanjutnya sisi AD sama dengan sisi BC. Punya 4 sudut sama besar, yaitu sudut A, sudut D, sudut B, dan sudut C. Dan mempunyai dua diagonal sama panjang, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. AC dan BD. Adapun rumus dari persegi panjang yaitu keliling dua panjang ditambah lebar. Kenapa dua panjang tambah lebar? Karena di sini terdapat dua sisi panjang dan dua untuk sisi lebar, sehingga 2 dikali panjang ditambah lebar. Adapun untuk luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Diketahui berapa luas dan keliling persegi panjang jika mempunyai panjang 18 cm dan lebar 12 cm. Langsung kita masuk ke penyelesaian. Di sini diketahui untuk panjangnya yaitu 18 cm dan lebarnya 12 cm. Yang ditanyakan yaitu luas dan keliling. Maka untuk mencari luas, kita lihat pada rumus luas yaitu panjang dikali lebar. Kita masukkan angkanya, panjangnya 18 dikali 12. Sama dengan 216 cm kuadrat. Maka untuk keliling yaitu 2 panjang ditambah lebar. 2 panjang ditambah lebar sama dengan 2 panjangnya 18 ditambah lebarnya 12. 2 ditambah 30 yaitu 60 cm. Selanjutnya yang kedua yaitu persegi. Persegi merupakan bangun segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan sama besar. Adapun sifat-sifat dari persegi yang pertama ada punya 4 buah sisi sama panjang. Yang mana itu yaitu sisi AD, AB, BC, dan CD. Kita tuliskan sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD dan sama dengan sisi AD. Punya 4 sudut sama besar yaitu sudut A, B, C, dan D. A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat karena dia siku-siku. Dan yang ketiga punya 2 diagonal yang sama panjang yaitu diagonal AC dan diagonal BD. AC sama dengan diagonal BD. Selanjutnya kita masuk kepada rumus persegi. Adapun rumus untuk keliling yaitu ini sisi dikali sisi kali sisi kali sisi karena sisinya sama panjang dan sama besar, maka sisi dikali sisi kali sisi dikali sisi.
yaitu 4 dikali sisi. Dan adapun untuk luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal tentang persegi. Jika diketahui luas persegi adalah 36 cm², berapakah panjang sisi dan keliling persegi tersebut? Diketahui dari soal luasnya yaitu 36 cm². Dan panjang yang ditanyakan panjang sisi dan keliling. Panjang dan keliling. Maka kita masuk kepada rumus luas. Untuk mencari luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Kita tahu di sini luasnya telah diketahui 36 cm² sama dengan sisi kali sisi. Maka untuk mencari panjang sisinya yaitu S² sama dengan 36. Maka untuk mencari sisinya saja akar dari 36 sama dengan 6 cm. Dan untuk mencari kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. 4 dikali sisinya yaitu 6 sama dengan 24 cm. Maka didapatkan untuk panjang sisinya yaitu 6 cm dan keliling sama dengan 24 cm. Selanjutnya yang ketiga kita masuk kepada jajar genjang. Jajar genjang merupakan segi 4 yang terbentuk oleh gabungan segitiga dan bayangannya. Jika segitiga tersebut diputar setengah putaran pada titik tengah salah satu sisinya. Adapun sifat-sifat dari jajar genjang, yang pertama punya 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Itu dimisalkan sisi A, B, C, D, maka sisi AB sama dengan sisi CD. Dan untuk sudut yang berhadapan jumlahnya 180 derajat. Itu sudut ini dan sudut A dan sudut B dan sudut C dan sudut D. Sudut A dan sudut B ini jumlahnya 180 dan sudut C dan sudut D juga 180. Punya 2 pasang sudut yang sama besar. Adapun rumus untuk mencari keliling dan luas jajar genjang yaitu kelilingnya sama dengan 2 alas ditambah tinggi, karena ini alas dan sini alas. Lalu tingginya sini tinggi, di sini tinggi, di sini tinggi, maka 2 dikali alas ditambah tinggi. Dan untuk mencari luasnya yaitu alas dikali tinggi. Kita masuk kepada contoh soal jajar genjang. Bu Mary mempunyai kebun yang berbentuk jajar genjang. Luas kebun adalah 450 m² dan tingginya adalah 5 meter. Berapakah panjang kebun Bu Mary? Langsung saja kita masuk kepada penyelesaian. Dari soal diketahui luas kebun adalah 450 dan tingginya adalah 5 meter. Yang ditanyakan panjang kebun. Maka kita masuk kepada rumus luas sama dengan alas dikali tinggi. Sini diketahui luasnya 450, alasnya dan tingginya 5 meter. Maka kita masukkan alas, kita masukkan alas 450 dibagi 5, maka alasnya itu sama dengan 90 meter. Yang keempat yaitu belah ketupat. Belah ketupat merupakan segi 4 yang terbentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminan terhadap alas segitiga. Adapun sifat-sifat dari belah ketupat, yang pertama semua sisi belah ketupat sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Dan yang ketiga,
Kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sumbu simetri. Adapun rumus untuk belah ketupat ya untuk mencari kelilingnya yaitu sisi AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD. Dan untuk mencari luasnya, yaitu kita ketahui di sini ada sisi AC. AC diketahui adalah D1 dan BD sama dengan D2. Jika mencari dari setengah dari AC, ini AE ya. Setengah dari AE sama dengan setengah maksudnya jika ingin mencari AE maka AE sama dengan setengah dari AC. Dan AE sama dengan setengah dari D1. Maka untuk mencari luasnya yaitu D1 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Diketahui AC sama dengan 7 cm. Kita misalkan AC ini yaitu dengan D1 dan D2-nya panjang BD yaitu 6 cm. Maka untuk mencari luasnya sama dengan D1 dikali D2 per 2. D1-nya 7 dikali 6 per 2 sama dengan 42 per 2 yaitu 21 cm kuadrat. Selanjutnya yang kelima yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar segi 4 yang terbentuk dari dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Adapun sifat dari layang-layang yang pertama punya dua pasang sisi yang sama panjang yaitu sisi AD dan BA, sisi BC dan sisi BD, dan punya sepasang sudut yang sama besar, sudut D dan sudut B, dan punya dua diagonal yang saling tegak lurus. Adapun rumus dari layang-layang untuk mencari keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD. Dan untuk mencari luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya yang keenam yaitu trapesium. Trapesium merupakan bangun datar segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan dan sejajar. Adapun sifat-sifat trapesium mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Dan jumlah ukuran sudut berdekatan di antara sisi sejajar besarnya itu 180 derajat. Adapun rumus untuk mencari trapesium keliling sama dengan panjang sisi AB ditambah BD ditambah CD dan ditambah AC. Adapun untuk mencari luasnya yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali 3. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal trapesium. Diketahui panjang AB 14 cm, BC 6 cm, CD 8 cm dan AD 5 cm serta tingginya 7 cm. Hitunglah luas dan keliling dari trapesium tersebut. Kita ketahui rumus luas tengah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Luas sama dengan setengah jumlah sisi sejajarnya yaitu panjang AB ditambah panjang CD dikali tingginya 7 cm setengah panjang AB 14 ditambah CD 8 dikali 7 sama dengan 77 cm kuadrat. Untuk mencari kelilingnya yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan panjang AB yaitu 14 ditambah BC 6 ditambah panjang CD 8 dan panjang AD 5 itu sama dengan 33 cm. Demikianlah penjelasan dari video kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.